Kenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Hai, salah suara. Selamat datang di presentasi kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Pramuka. Nah, kenalin nih dosen yang kece dan murah senyum, Ibu dosen Diana Lutfiana Ulfa, MPD. Nah, siapa aja nih anggota kelompoknya? Kenalan yuk. Yang pertama ada Kak Zahra Syakila. Yang kedua ada Kak Ahmad Al-Hafid Ibnu Rohanis. Yang ketiga ada Kak Andarin Anggraini. Yang terakhir ada Kak Dina Duratul Hikmah. Oke, apa aja yang akan kita bahas kali ini? Yuk simak. Yang pertama akan membahas perintis kepanduan dunia. Selanjutnya ada gagasan kepramukaan, berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia, dan bagaimana sejarah berdirinya Gerakan Kepramukaan. Ta'aruf udah, jelasin materi yang akan dibahas juga udah nih. Apalagi ya Sobat Pramuka? Oh iya, ini yang ditunggu-tunggu. Yel-yel dari kelompok kami. Simak ya. Selamat datang ya, ahlan wa sahlan. Saling berhadapan lalu hadap ke depan. Saling mengatakan Assalamualaikum, 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 Wesmono. Formasi. Siap. Scott, we are the Muslim Scott, and will be better. Win 1, ay. Scott, we are the Muslim Scott, and will be better. Win 1, ay. Masuk pada materi yang pertama, yakni perintis kepanduan dunia. Nah, gerakan kepanduan ini dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mereka mengadakan perkemahan kepanduan pertama yang dikenal sebagai Jambore. Nah, di mana di Kepulauan Brunei, Inggris. Jadi itu ya, Jambore yang pertama itu di Inggris. Nah, ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya itu berjuang, teman-teman, mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer pada saat itu. Nah, ketika itu pasukannya kalah besar nih, teman-teman, dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda itu dibentuk untuk dilatih menjadi tentara sukarela, dan tugas utamanya adalah membantu militer mempertahankan kota tersebut. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tetapi penting juga, misalnya mengantarkan pesan kepada Baden-Powell atau sebaliknya, kayak gitu. Nah, keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking itu membuatnya dianggap menjadi pahlawan pada saat itu. Begitu ceritanya, teman-teman. Nah, pada tahun 1906, Ernest Stone mengirimkan Baden-Powell itu sebuah karya yang berjudul The Great Battle of the Red Five Indians. Stone pertemuannya dengan Stone tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya, yaitu Age to Scouting, dengan versi yang baru yang diberi judul Boys Patrol. Nah, saat itu Baden-Powell berharap bukunya dapat memberikan ide baru untuk beberapa organisasi pemuda yang telah ada. Sekalipun gerakan kepanduan itu didirikan oleh Baden-Powell, tapi ia banyak terinspirasi loh dari siapa? Dari ini, Frederick Russell Burham, orang Amerika yang membantu di Afrika Selatan. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Nah, sedangkan pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, beliau, Agnes, mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita loh, dengan nama Girls Guild. Nah, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau.
Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia pertama di Olympia Hall, di mana? Di London. Nah, beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai apa? Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scholar of the World. Nah, kemudian aku akan kasih share ke kalian berikut daftar Jambore internasional dari tahun ke tahun. Nah, sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris. Nah, untuk Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, Nigeria. Sedangkan untuk Biro Kepramukaan Dunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor di kawasan Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika. B. Gagasan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya Lord Baden-Powell yang mulai dituangkan dalam buku Scouting for Boys. Pada dasarnya ditunjukkan kepada pembinaan dan pemuda, bukan untuk dewasa. Namun, untuk menunjang keberhasilan pembinaan peserta didik, juga perlu adanya pendidikan orang dewasa yang akan bertindak sebagai pamong dengan sikap yang sesuai dengan sistem Among dan membawa peserta didik kepada tujuan gerakan pramuka. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Raja Muda Karana. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. 5. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Sejarah Kepanduan Nasional Indonesia. Gerakan Pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya dengan bahasa Belandanya National Paardenvinders Organisation atau NPO di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikannya dengan bahasa Belandanya Young Indonesia's Paardenvinders Organisation atau JIPO. Kedua organisasi tersebut cikal bakal panduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama dengan bahasa Belandanya Indonesia's National Paardenvinders Organisation atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Paardenvinders Organisation, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti yang disampaikan di atas dapat diperhatikan pada adanya Paardenvinder Muhammadiyah yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW National Paardenvinders yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeling Paardenvinders yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. National Islamist Paardenvinders atau Nati Pitch dan didirikan oleh Young Islamization Bond atau JIP dan Indonesia's National Paardenvinders Organisation atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Sejarah berdirinya Gerakan Kepramukaan Indonesia. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi NIPF pada tahun 1916. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanse Paardenvinders Organisasi, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara ke-7 pada tahun 1916. Sementara itu, Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961.
Dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defil pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. I think enough, that's all for our group. Thanks for your attention and participation. Sorry for making mistake and see you next time. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you.